Ibrani 13 ayat 4 ditulis? Satu-satunya Tuhan yang belum tahu silakan buka. Ibrani 13 ayat 4. Mengapa Papa di surga sempat-sempatnya ngurus tempat tidur suami istri? Dengar suami istri. Kapan kita berdua suami istri keluar kamar sambil cemberut, sambil marah? Dan kalau kita tiap kali keluar kamar ribut, yang jadi korban siapa? Anak-anak lagi. Jawabannya gampang. Urusan kita berdua di tempat tidur. Kalau tempat tidur kita beres. Saya lihat ya, Ibrani 13 ayat 4. Jangan kau kotori tempat tidur pernikahan. Artinya apa? Kalau kita berdua beres di tempat tidur, berarti kita dua bahagia, sama-sama senang. Keluar kamar, kita bawa wajah sukacita, bawa surga. Anak-anak kita lihat ketika papa mama keluar kamar, aduh, betul-betul kayak bintang film. Bukan karena cantik gantengnya, manisnya. Anak-anak senang. Anak-anak ke sekolah senang, belajarnya enak. Lalu suami istri kerja ke kantor juga tenang. Bayangkan, kalau di tempat tidur nggak beres, keluar kamar sudah nggak enak, bawa neraka sudah. Anak-anak nggak bisa nggak bisa senang lihat papa mamanya. Langganan gitu hampir tiap hari. Waktu ngasih makan, makan tuh. Ya anak bagaimana makan enak? Kenapa papa mama berkelakuan kasar? Karena nggak beres dua orang di tempat tidur. Betul saudara? Ayo kita lihat. Ini betul-betul yang terakhir. 1 Korintus 7. Maka itu memuliakan nama Papa sebagai orang Kristen itu dimulai dari rumah, saudara. Ayat 3 sampai 5. Suami istri dengarkan ini. Hendaklah suami memenuhi apanya? Kewajibannya terhadap siapa? Istrinya. Demikian pula istri terhadap suami. Papa kita sangat jujur. Firman ini luar biasa. Enggak ada kemunafikan, enggak ada kepura-puraan. Papa bicara apa adanya. Ayo jawab yang sudah menikah. Ini bicara apa? Ayat 3 ini. Ayo. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, begitu pula istri terhadap suaminya. Itu artinya bicara apa? Enggak usah malu-malu ngomong soal seks, betul? Ini bicara hubungan suami istri. Papa kita ngaturnya luar biasa. Ayat 4. Mengapa istri disebut duluan, bukan suami di ayat 4? Ini penting. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Saudara, ayo kita jujur. Maaf ya para istri, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Di dalam masalah tempat tidur antara suami dan istri, ternyata istri adalah satu-satunya bagian dalam pernikahan yang suka menghukum suaminya dalam masalah ini. Saya nggak tahu tanya siapa jawab ya atau tidak. Betul? Istri yang suka menghukum. Kenapa istri suka menghukum? Saudara, arti ayat ini luar biasa. Begitu kita menikah, tubuh kita suami itu milik istri. Tubuh istri milik suami. Kenapa diatur begitu oleh Papa di surga? Adik-adik yang belum menikah, engkau perlu belajar. Karena dua orang yang namanya suami istri itu, keinginan seksnya itu nggak akan pernah bareng. Itu nggak mungkin. Maaf, kecuali kepelacuran. Suami istri tidak pernah keinginan seksnya itu bareng. Tidak. Nah, di dalam fakta hidup, istri itu lebih lambat, nggak seagresif suami atau laki-laki. Maka itu di dalam fakta, istri itu lebih tahan tidak melakukan daripada suami. Ini fakta. Maka itu ayat ini mengatur. Kalau yang satu siap, yang satu tidak siap. Awas ya, dengarkan. Yang tidak siap tidak boleh berkata pendek. Pokoknya enggak, awas ngomong begitu. Itu racun dalam pernikahan. Kalau yang satu tidak siap, harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku enggak siap? Ceritakan. Karena ayat ini,
Walaupun dia tidak siap, tapi tubuhnya adalah milik pasangannya, bukan milik dia sendiri. Katakan amin, saudara. Kita jangan takut-takut bahas ini, karena papa kita nggak takut membahasnya dengan terbuka sekali. Nah, ketika yang siap tahu kenapa yang pasanganku nggak siap, maka yang siap ini menolong supaya dia bisa siap. Jangan cuek, jangan acuh. Nah, kalau sudah begitu, kita terus keluar kamar, sudahlah, kalah totok kerot, tahu kodok jelek gitu loh, saudara. Udah kalah dengan mukanya suami istri yang nggak beres itu tadi. Betul? Hebat sekali ayat ini. Maka itu tempat tidur itu penting kita jaga. Terus begitu, dua-dua harus selalu menolong, saling menolong. Ini kalau lihat wajah saudara, kok wajah bingung semua, bingung gimana ya? Saudara ngerti nggak saya ngomong apa sekarang ini? Yang ngerti itu, kalau ngerti itu berubah dikit ya, muka jangan cemberut gitu. Jadi takut lihat muka saudara. Saudara, hebat sekali firman ini. Selalu dalam persetujuan. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan apa? Nah, kata ini penting, kompromi berdua. Harus ada persetujuan. Suami istri harus rajin buat MOU. Bukan urusan bisnisnya, MOU itu. Ya, untuk kesepakatan. Harus berdua. Untuk sementara waktu, nggak boleh lama-lama. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya bisa menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Jadi tempat tidur kita penting. Maka intinya, kapan kita memuliakan Papa di surga? Ternyata muliakan Papa di tempat tidur kita. Karena dia hadir di tempat tidur kita, maka itu dia pesan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur pernikahanmu. Kenapa jangan mencemarkan? Karena aku hadir. Ingat perjanjian lama? Setiap kali Papa hadir, dia berkata, tempat ini kudus. Betul tidak? Tempat ini kudus. Maka kalau Papa hadir di tempat tidur kita, karena tempat tidur kita kudus. Kenapa tempat tidur kita kudus? Karena dia bertakhta di tempat tidur itu. Kenapa dia bertakhta di tempat tidur itu? Karena dia sayang kita. Ingat kalimat ini. Siapa ingat, saudara? Anak-anak kita paling suka kalau di rumah mainnya di mana? Nah, aneh bukan? Mengapa anak-anak itu langsung tahu tempat tidur papa mama paling enak di jak-jak? Tahu kata dia jak-jak? Dibuat lompat-lompatan, buat gulat, buat guling-gulingan, buat lempar-lemparan, paling enak tempat tidur papa mama. Padahal mereka juga punya tempat tidur sendiri. Saya di situ belajar betul, belajarlah dari anak-anak. Tapi ingat, kapan anak-anak kita nggak bisa ramai di tempat tidur kita? Waktu kita nggak beres berdua. Padahal kita nggak pakai teriak-teriakan. Anak itu bisa merasa. Kalau kita dua lagi ada apa-apa, anak langsung nggak berani masuk kamar. Katakan ya atau tidak. Kok bisa tahu mereka? Anak-anak itu paling sensitif. Peka betul papa mama ngalami apa. Mau merubah hidup kita, saudara? Hari ini, buatlah anak-anak betah main di tempat tidur itu. Karena ada surga di situ, ada Yesus di situ. Maka itu kuduskan pernikahan kita. Tuhan menolong kita untuk jadi pelaku firman ini.